Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan melakukan praktikum fisika, yaitu praktikum hukum ohm. Nah teman-teman, jadi praktikum ini dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi dari program studi pendidikan fisika Universitas Indraprasta PGRI yang beranggotakan yang pertama dengan saya sendiri, Devani Natasha Kinzi Astuti dengan NPM 2017 4250050. Yang kedua ada Aisen Otnika Nasdiana Murwan dengan NPM 2017 4250062. Yang ketiga ada Uci Nurul Hidayati dengan NPM 2017 4250024. Dan yang terakhir ada Dia Setiani dengan NPM 2019 4257000. Nah teman-teman, jadi praktikum hukum ohm ini dilakukan secara virtual dengan menggunakan virtual laboratorium Maya Kemendikbud, di mana dengan menggunakan VLab ini dapat memudahkan kita melakukan praktikum-praktikum fisika yang lainnya. Tujuan dari praktikum ini yang pertama adalah mengetahui dan memahami hukum ohm. Yang kedua, memahami hubungan antara tegangan dan arus listrik pada hukum ohm. Yang ketiga, menentukan nilai arus dengan nilai tegangan yang berbeda. Dan keempat, menentukan nilai arus dengan nilai hambatan yang berbeda. Sebelum melakukan praktikum, kita akan membahas dulu tentang hukum ohm. Nah, jadi ada seorang ilmuwan ahli fisika berkewarganegaraan Jerman yang bernamakan Georg Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854. Beliau menyatakan bahwa besarnya beda potensial listrik ujung-ujung penghantar yang berhambatan tetap sebanding dengan kuat arus listrik yang mengalir melalui penghantar selama suhu penghantar tersebut dijaga tetap. Jadi, bunyi hukum ohm adalah kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaiannya. Sekarang ada persamaan dari hukum ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana V ini adalah beda potensial yang satuannya volt, I adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere, R adalah hambatan listrik yang satuannya ohm. Sebelum kita memulai praktikum, kalian bisa cek terlebih dahulu apakah laptop kalian sudah tersambung dengan data internet atau belum. Jika sudah, kalian buka Google Chrome atau Google biasa. Lalu kalian ketik https://VLab.belajar.kemendikbud.go.id. Kemudian kalian search, dan ini tampilan dari laboratorium Maya-nya. Lalu kalian tarik ke bawah, kemudian klik lihat selengkapnya untuk melihat berbagai macam judul atau berbagai macam percobaan praktikum. Di sebelah kanannya itu ada bacaan lab Maya terbaru. Itu banyak judul-judul praktikumnya, kalian tinggal pilih. Di sini saya ingin mencoba mempraktikumkan tentang fisika hukum ohm. Lalu kita klik fisika hukum ohmnya. Dan ini tampilannya. Kemudian kita klik lakukan percobaan sekarang untuk memulai percobaannya. Dan ini tampilan dari percobaan hukum ohmnya atau praktikum hukum ohmnya. Bahan dan alat yang kita gunakan itu ada resistor, ampermeter, batu baterai, voltmeter, dan kabel penghubung. Di sebelah kanan itu terdapat persamaan hukum ohm. I sama dengan V per R. I-nya itu
arusnya, arus sama dengan tegangan dibagi hambatan. Kemudian di bagian bawahnya itu ada pengaturan dari baterainya, tegangannya, hambatannya. Baterainya kalau kita klik itu dalam keadaan off, maka tidak ada arus yang mengalir di dalamnya. Kalau kita klik lagi dan warnanya hijau, itu dalam keadaan on, maka arusnya itu bisa terdeteksi oleh ampermeter. Langsung saja kita mulai percobaan yang pertama. Tegangannya kita ubah menjadi 10 volt dan hambatannya kita ubah menjadi 5 ohm. Maka arus yang dihasilkan adalah 2 ampere. Lanjut, percobaan yang kedua. Tegangannya kita ganti menjadi 5 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 10 ohm. Maka arus yang dihasilkan adalah 0,50 ampere. Lanjut percobaan yang ketiga. Tegangannya kita ganti 20 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 4 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 5 ampere. Lanjut percobaan yang keempat, tegangannya kita ganti menjadi 4 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 20 ohm. Maka arus yang dihasilkan adalah 0,20 ampere. Lanjut percobaan yang kelima. Tegangannya kita ganti menjadi 16 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 8 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 2 ampere. Lanjut percobaan yang keenam. Tegangannya kita ganti menjadi 6 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 12 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 0,50 ampere. Lanjut percobaan yang ketujuh. Tegangannya kita ganti menjadi 8 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 4 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 2 ampere. Lanjut percobaan yang ke-8, tegangannya kita ganti menjadi 6 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 24 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 0,25 ampere. Lanjut percobaan yang ke-9, tegangannya kita ganti menjadi 18 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 9 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 2 ampere. Percobaan yang terakhir yaitu percobaan ke-10. Tegangannya kita ganti menjadi 9 volt dan hambatannya kita ganti menjadi 27 ohm, maka arus yang dihasilkan adalah 0,33. Jangan lupa setiap percobaan itu kalian screenshot agar nanti datanya itu bisa dimasukkan ke dalam laporan percobaannya. Nah, di tegangan ini kalian bisa menggantinya, maksimal itu cuma 24 volt. Kalau lebihnya itu nggak bisa. Terus kalau hambatannya itu maksimalnya 40 ohm, lebihnya itu tidak bisa digunakan. Jadi, setelah melakukan praktikum, dapat disimpulkan bahwa jika nilai beda potensial listrik lebih besar dari hambatan listrik, maka arus listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Sekian praktikum virtual hukum Ohm ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.